Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Dr. Rusdiana Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Anda Suryati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Matematika, beserta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran problem posing pada materi statistika kelas 8 SMP. Kenapa saya memilih model pembelajaran problem posing? Karena ketidakmampuan siswa dalam memahami dan menarik kesimpulan dari informasi konsep yang diberikan guru. Kadang-kadang siswa tuh saat selesai dijelaskan tuh kayak tidak tahu apa inti dari pembelajaran tersebut. Lalu siswa merasa kesulitan untuk mempelajari matematika karena siswa kurang memiliki minat dan motivasi terhadap pelajaran matematika. Lalu dapat terlihat dari kurangnya antusiasme dan keaktifan siswa selama proses belajar matematika berlangsung. Siswa juga kurang berani untuk bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Terlihat bagaimana saat sudah ditanya tidak ada yang menjawab, diberi waktu bertanya pun tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Nah, maka dari itu model pembelajaran problem posing dapat menjadi alternatif bagi guru, terutama bagi guru matematika. Nah, apa pengertian dari model pembelajaran problem posing? Jadi, problem posing itu istilah dalam bahasa Inggris yang berpadaan kata dari pembentukan soal. Menurut Suharta, problem posing adalah perumusan masalah oleh siswa dari situasi yang tersedia, baik dilakukan sebelum pemecahan masalah atau setelah pemecahan masalah tersebut. Menurut Surento menyatakan bahwa problem posing matematika adalah salah satu sistem kriteria penggunaan pada pikir matematika atau kriteria berpikir matematika dan sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa problem posing adalah suatu model pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam mempelajari matematika. Langkah-langkah model pembelajaran problem posing menurut Saudara Subroto, pertama, menyajikan informasi serta memberi contoh cara pembuatan soal. Di sini guru menjelaskan konsep-konsep dasar tentang materi, lalu memberikan contoh cara membuat soal. Yang kedua, membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 orang, yang dimana dapat juga berpasangan tergantung dari keadaan suatu kelas. Yang ketiga, memberikan tugas kepada setiap kelompok. Di sini guru memberikan tugas kepada setiap kelompok, di mana tugas itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, siswa disuruh membuat pertanyaan, dan yang kedua, siswa disuruh menyelesaikan pertanyaan. Terus langkah keempat, siswa dalam kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang dibuat kelompok lain. Nah, karena yang pertama siswa diberikan diskusi untuk membuat pertanyaan, lalu pertanyaannya dioper ke kelompok lain dan kelompok lain disuruh menyelesaikan pertanyaan yang dibuat oleh temannya sendiri. Langkah kelima, menyerahkan hasil tugas kepada guru, lalu kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Penerapan model pembelajaran problem posing pada materi statistika terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan, kegiatan pengembangan, kegiatan penerapan, serta kegiatan penutup. Di pendahuluan ada apresepsi, yang dimana pasti guru menyampaikan tujuan pembelajaran, terus serta manfaat mempelajari materi statistika. Setelah guru menyampaikan itu semua, lalu masuk ke tahap kegiatan pengembangan, di mana di sini guru menyampaikan materi statistika, lalu mencoba membuat soal dan serta siswa menanggapinya. Di sini guru dapat menjelaskan konsep-konsep dasar tentang statistika, lalu memancing siswa untuk membuat soal serta menyelesaikannya. Lalu masuk ke kegiatan penerapan, di mana di sini sudah membentuk kelompok, lalu mengerjakan lembar kerja, membuat pertanyaan serta menyelesaikan pertanyaan dari kelompok lain, lalu mempresentasikan hasil pekerjaan. Dan terus yang terakhir, kegiatan penutup, di mana di sini guru memberikan penguatan dan membuat kesimpulan tentang materi statistika. Nah, di sini ada contoh lembar kerja.
Misalnya di sini ada suatu informasi, yaitu di sini ada diagram lingkaran acara TV paling disukai, lalu ada suatu keadaan di mana dalam suatu polling terhadap 1.000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berikut. Nah, berdasarkan data siaran TV yang paling disukai di atas, buatlah 2 pertanyaan yang berhubungan dengan diagram lingkaran. Nah, di sini contoh pertanyaannya dapat dibuat seperti ini. Acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa dan berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Nah, pasti pertanyaan ini bakal mudah dijawab oleh siswa, karena juga pertanyaan ini dibuat sendiri oleh siswa. Jadi dari informasi yang telah diberikan, siswa dapat membuat pertanyaan dari informasi tersebut, lalu kelompok lain dapat menjawab pertanyaannya. Dalam mode pembelajaran posting ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kegiatan tidak berpusat pada guru, karena pasti siswa akan berdiskusi membuat suatu pertanyaan dari suatu informasi. Lalu minat siswa dalam pembelajaran lebih besar, karena harapannya siswa bakal merasa penasaran dengan suatu pertanyaan teman lainnya. Semua siswa aktif serta berdampak pada kemampuan siswa menyelesaikan soal. Kekurangannya itu persiapan guru lebih karena menyiapkan informasi. Dan yang terakhir, waktu yang digunakan lebih banyak untuk membuat soal serta penyelesaiannya, karena ditakutkan waktu pembelajaran itu kurang. Jadi sudah waktu habis, ternyata siswa belum sempat menyelesaikan pekerjaannya, atau siswa tidak habis atau tidak dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya. Terima kasih, presentasi dari saya sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.